Jangan dilampiaskan, apalagi ditekan. Itu. Oke. Apalagi sampai dibawa-bawa, kemudian kita ngobrol sama orang gitu. Kita kemudian mencari pembenaran. Kamu ngalamin gitu juga? Iya. Gak enak ya, iya gak enak. Gak perlu, lepas. Oke? Ya, jadi buat aturan untuk bahagia semudah mungkin. Aturan untuk sedih atau kecewa atau yang negatif sesulit mungkin. Oke? Itu tugas Anda nantinya di rumah mencari. Buat aturan-aturan itu. Anda renungin, saya akan bahagia jika apa ya? Saya merasa dicintai jika apa ya? Cari emosi-emosi terkuat lah. Ya, saya akan merasa marah jika apa? Coba, Anda merasa marah jika apa? Tadi ada yang ngomong, saya merasa kecewa jika tidak tepat waktu kan. Begitu Anda telat 5 detik, aduh telat 5 detik, langsung kecewa. Purmi gitu ya. Ya, karena kita membuat diri kita sedih terlalu gampang. Oke. Akan jauh lebih baik, saya akan merasa kecewa jika saya telat 1 jam. Oke, masih lebih susah kan? Kalau cuma baru telat 5 menit, masih oke. Ya. Tapi akan lebih bagus lagi, saya akan merasa kecewa jika telat 10 jam. Anda telat 5 jam, gak apa-apa, gak kecewa gitu ya. Telat 5 jam gitu ya. Aturannya telat 10 jam gitu ya. Itu gak benar juga gitu ya. Gak benar juga itu ya. Jadi Anda harus hati-hati. Jangan mudah buat diri Anda untuk sedih, untuk kecewa, ya, untuk mengalami emosi negatif. Tapi tolong di situ Anda jangan kemudian mencari pembenaran diri. Jangan, aturan saya kan begini, apa-apa. Ya, itu kan dia. Saya merasa nggak telat kok, ini kan cuma telat 10 menit. Nah, ya, kita nggak bisa dong seenaknya kayak begitu. Ya, kita harus menghargai orang lain juga. Oke, jadi ketika membuat aturan-aturan itu Anda harus hati-hati. Jelas ya? Oke. Kalau dekat sama orang yang negatif, yang ibu tanyakan apa? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Ya. Bahaya, Bu, ya. Kita maunya buat dia happy. Kalau itu membuat dia tersinggung, dia malah marah sama kita ya. Ya. Anda bisa ngajak ngobrol, kemudian mencairkan suasana. Kalau Anda melihat kayaknya susah, Anda mendingan mundur. Anda ngomong, Pak, Bu, maaf, sepertinya saatnya nggak tepat. Saya akan permisi dulu. Udah selesai. Ya, jangan paksakan. Ya. Tapi katanya plan ini harus 15 kali 1 bulan gitu ya. Ini orang ke-14, waktunya tinggal 2 hari lagi. Gitu. Anda harus mau saya presentasikan bisnis ini. Gitu. Itu namanya pemaksaan kehendak namanya ya. Ya nggak bisa, oke? Jadi ya udah, Anda sudah melakukan yang terbaik, tapi situasi nggak memungkinkan, Anda lebih baik mundur. Oke? Karena dengan begitu, Anda masih membuka kesempatan untuk berhubungan lagi dengan dia. Betul? Tapi jika enggak, kemudian Anda salah, orangnya terkadang nggak senang sama kita nggak bisa kontak lagi dengan dia. Ya. Jadi, hati-hati. Atau mungkin kita bisa langsung terus terang ngomong, Pak, Bu, maaf ya. Maaf nih, maaf. Gitu ya. Mungkin saya salah. Saya melihat situasi hati Bapak atau Ibu lagi nggak enak ya. Kita tanya dong. Ya, jangan tanyanya, Pak, lagi gak enak ya hatinya ya. Kelihatan kok dari mukanya. Udah deh, nanti lain kali aja ya presentasinya ya. Bapak lagi gak enak kan? Ya nggak bisa, kita harus sopan. Ya, jatuhkan kesalahannya pada kita. Maaf, ini mungkin saya yang salah, Pak ya. Mungkin suasana hati Anda lagi gak enak ya. Kalau dia ngomong, iya, oke deh, gini aja deh. Kita ketemu lain kali, atau gimana? Ya. Buatlah dia yang menentukan keputusannya ya kan. Kalau dia ngomong, nggak apa-apa sih, ini mengenai apa sih? Ya. Oke, Anda nggak apa-apa benar. Oke, ya sudah, kita presentasi. Kalau dia ngomong, oke deh lain kali. Oke, kita hormati dia, kita keluar. Ya,
Oke? Jangan dipaksain. Ya. Biasanya wanita lebih tajam feelingnya. Melihat orang itu hatinya enak nggak enak, biasanya wanita lebih tajam. Oke? Jadi kalau Anda presentasi, kalau Anda prospek orang, ya kalau Anda pasangan suami istri, nah, Anda bisa gunakan istri Anda sebagai radar. Ya, gimana mah? Oke, jalan, jalan. Ya kalau istri Anda enak kayaknya, sudah jangan gitu ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah bagaimana kita menghandle perasaan-perasaan kita ya. Dari perasaan-perasaan itu nanti Anda akan mempunyai sebuah jembatan ke akar masalah dalam diri Anda sendiri. Ya. Saya akan nanti cerita setelah ini ya. Oke. Inilah bagaimana kita terprogram. Ya. Tadi saya sudah ngomong bahwa anak kecil itu hanya terprogram dengan dua kondisi. Ya. Dia hanya takut dengan suara keras dan takut jatuh, takut ketinggian. Ya, kalau bayi yang baru belum bisa jalan, merangkak, belum bisa bolak-balik badannya, kalau Anda giniin terus kemudian tek Anda lepasnya gini, dia akan nangis itu biasanya. Ya. Atau kalau dia tiba-tiba dengar suara keras, maka dia akan langsung nangis. Betul? Bayi itu dilahirkan hanya dengan dua rasa takut dasar, yaitu takut suara keras dan takut jatuh atau ketinggian itu tadi. Cuman itu aja. Ya, takut-takut yang lain itu dipelajari. Ya, takut kecoa, takut tikus, ya, takut gelap, ya, kemudian takut naik pesawat, takut masuk ke dalam air, takut ruangan sempit, ada kan? Takut pintu, takut suami, takut istri, itu semua takut yang dipelajari ya. Oke, itu semua takut yang dipelajari. Oke, itu karena kondisi, karena lingkungan, akhirnya kita menjadi seperti itu. Ya. Bayi itu punya program dasar. Salah satu program dasarnya adalah kalau dia lapar, nangis. Betul nggak? Ada nggak bayi itu kalau lapar malah ketawa? Ada yang punya bayi seperti itu? Siapa yang sudah punya anak? Coba, gitu ya. Mungkin bisa sharing ya. Kalau bayinya lapar gimana? Ketawa ya? Enggak kan? Enggak. Ya. Nangis biasanya. Itu program dasarnya dia. Ya. Atau kemudian kalau dia itu didekatkan dengan ibunya, dikasih puting susunya, baru lahir pun gak ada yang ngajarin kan? Biasanya apa yang dilakukan oleh bayi itu? Langsung disedot, betul nggak? Iya kan? Siapa yang pernah punya anak di sini nyusui sendiri gitu ya, bukan disusukan ke sapi ya, kan ya? Yang nyusui sendiri gitu ya. Siapa yang pernah punya pengalaman ketika pertama kali bayi itu lahir dan Anda sodorin puting susu itu, bayinya tuh gini, bah gitu. Ada yang kayak gitu nggak? Expired gitu. Kalau bau rokok itu biasanya setelah usia 3 bulan, Pak. Biasanya bau rokok bayinya tahu. Oh, ini kok rasa rokok ini ya? Ya, itu biasanya kalau usia 3 bulan biasanya ya. Oke. Tapi kalau sebelum itu dia nggak tahu masihan ya. Oke, jadi itu program dasar yang dipunyai oleh kita ketika kita itu lahir. Ya. Program-program yang lain itu terjadi karena pengkondisian lingkungan. Ya. Termasuk program mengenai finansial, mengenai kesuksesan, ya. Semua terjadi karena lingkungan. Ketika seorang anak dibesarkan di sebuah keluarga yang orang tuanya itu bertengkar terus masalah duit, cari uang itu susah, ya. Si suami ngomong sama istrinya, kamu ini gimana? Kamu ini selalu boros. Kita ini susah cari uang, hidup kita susah seperti kayak begini. Suami istrinya ngomong, kamu sih gak bisa cari uang, kamu harusnya kerja lebih bagus lagi, tidak boleh gini. Sudah tahu cari uang susah, masih senangnya nonton ini dan lain sebagainya, gitu kan? Anak yang dibesarkan dengan kayak begitu. Mungkin nggak kalau dia itu punya pandangan bahwa pernikahan itu menyengsarakan? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak dia punya pandangan bahwa hidup ini susah? Mungkin nggak dia punya pandangan bahwa cari uang itu susah? Ya. Karena apa? Itu hidup yang dia jalani, itu hidup yang dia lihat sehari-hari. Ya. Itu adalah salah satu bentuk programming. Ya, ketika kita tumbuh dewasa,
Kita diprogram dengan lingkungan, dengan hal-hal seperti kayak begitu. Ya, saya mempunyai program-program negatif seperti itu banyak banget. Ya, dan pelan-pelan dirilis, dilepas. Oke. Jika tidak, maka program itu akan menjalankan hidupnya kita. Ya, program itu yang akan mengendalikan hidupnya kita. Walaupun kita secara sadar ingin berubah, kalau program itu tetap ada dan tidak mendukung apa yang kita inginkan, kita nggak akan bisa capai itu. Kalaupun kita bisa mencapainya, itu sangat berat sekali. Ya. Kalau nggak makan waktu lama, mungkin lebih lama daripada umurnya kita. Ya. Mungkin bisa-bisa 200 tahun baru kecapai, tapi kita udah gak keburu gitu. Oke. Jadi Anda harus mencari cara lain supaya Anda bisa mencapainya itu dalam waktu nggak sampai dari 60 tahun, misalkan seperti itu. Ya. Itulah perubahan yang kita mau, kan begitu. Oke. Nah, bagaimana kita terprogram? Ya. Kita mempunyai pengalaman-pengalaman. Dan dari pengalaman ini kita mempunyai pemikiran. Pengalaman ini kalau diulang, maka pemikiran ini akan diperkuat. Dan akhirnya kalau pemikiran ini diperkuat, itu akan menjadi belief. Kita akan yakin. Ya. Contoh gampangnya, seorang anak yang nggak pernah ulangan matematika, masuk ke SD kelas 1, ada ulangan di SD, betul kan? Ya. Kemudian dia mulai mengalami yang namanya ulangan. Dia mulai mengalami yang namanya nilai 40, 50, 100, dan lain sebagainya. Sebelumnya tidak pernah ada dalam kamusnya dia bahwa dia itu bodoh dan lain sebagainya. Sekarang secara tidak langsung itu diukur. Ya, apalagi orang tua yang nggak mengerti, yang harus menuntut anaknya, kamu harus 100. Ya, 95 pun anaknya ditampar di Lombok. Ada yang seperti itu. Saya pernah tangani klien-klien seperti kayak begitu cukup banyak. Ya, anaknya dapat 90 itu masih dimarahin, dapat 80 dimarahin. Ya, ada yang seperti kayak begitu. Oke. Nah, kemudian anak itu mengalami perlakuan seperti itu. Menurut Anda, ya, kalau dia punya pikiran dia itu bodoh, wajar nggak? Wajar, karena orang tuanya juga memperlakukan dia seperti itu. Kamu ini bodoh banget, kamu ini semua, dan lain sebagainya. Ya. Dan ketika dia sudah mulai berpikir bahwa dirinya bodoh, kemudian dia mengalami lagi ulangan yang nilainya jelek, dimarahi lagi, dia mungkin jadi yakin bahwa dirinya memang tidak bisa pelajaran tersebut. Entah matematika, entah hafalan, entah apa. Kayaknya aku ini memang gak bisa hafalan deh. Ya. Oke, dengan pengalaman Anda memperkuat pemikiran si anak. Dan akhirnya itu menjadi belief. Ini yang juga terjadi dalam diri kita. Sebaik-baiknya Anda berpikir, sebaik-baiknya keterampilan berpikir Anda, tapi jika belief Anda tidak mendukung apa yang Anda impikan, Anda gak akan bisa dapat impian Anda. Ya. Sebaik-baiknya cara pikir Anda, persepsi awalnya salah, beliefnya salah, Anda nggak akan bisa dapetin apa yang Anda mau. Oke? Karena langkah awalnya udah salah. Ya. Oke, coba tebak ini. Ya. Anda boleh bertanya pada saya untuk memperjelas cerita saya, tapi saya hanya akan menjawab dengan ya, tidak, atau tidak masalah. Oke? Ya. Yang sudah tahu ini, pura-pura nggak tahu ya, pura-pura disalah-salahin ya. Oke, tapi yang belum tahu jangan pura-pura tahu ya. Oke, ya. Di koran Kompas beberapa waktu yang lalu ada sebuah headline yang membuat warga di mana? Di Arab sana itu, saya lupa itu negaranya apa gitu ya, tapi pokoknya di daerah Padang Pasir sana. Itu ada orang Indonesia yang ditemukan mati tertelungkup di sana. Mau membawa ini, apa itu? Backpack ya, dan backpacknya itu masih komplit ternyata di Padang Pasir, ransel ya, ransel ya. Saya nggak bisa ngomong ransel, biasanya backpack ya. Oke, ya. Nah kemudian cukup heboh, Anda nggak tahu berita itu, nggak ngerti ya, yang itu cukup heboh, pemerintah di kita cukup heboh gitu ya, karena ranselnya itu, nah sekarang bisa Pak ya, susah tapi ngomongnya ya, itu ternyata masih utuh, masih penuh. Ya, dan dia mati. Oke. Sekarang Anda tebak. Anda boleh memperjelas ceritanya dengan menanyakan pada saya. Tapi saya jawabnya cuma ya, tidak masalah. Tapi Anda jangan tanya orangnya laki atau perempuan. Loh, saya nggak bisa jawab. Anda tanya apakah orangnya laki? Nah, saya bisa jawab kan, ya atau tidak. Apakah orangnya perempuan, kan begitu. Jelas ya? Oke, coba Anda punya waktu 1 menit untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan bertanya pada saya. Silakan. Mulai sekarang.
Apakah dia tidak bisa membuka kunci apa? Tidak masalah. Tidak. Masih utuh kok. Ranselnya masih utuh. Tidak. Apakah sudah tua? Tidak. Ya. Tidak juga. Ranselnya isi makanan. Nah, ini iya. Ya, sudah ya. Jangan tanya orangnya sudah kencing ya, jangan ya. Ada. Kenapa Ibu bertanya seperti itu? Oke, ya, itu persepsi awalnya kan. Oke. Dibunuh? Tidak. Tidak, tidak ditemukan itu. Sakit? Nah, tidak. Iya. Iya dan tidak, ya. Iya dan tidak ya. Kurang jelas. Iya, benar. Benar, beritanya benar. Mati Pak dia, Pak ya. Jelas-jelas mati dan benar ya. Oke? Kenapa? Kecapean jalan. Kenapa Anda dari tadi nggak tanya ini? Ya, karena ini jawaban yang tidak. Ya. Bunuh diri tidak? Tidak. Tadi Ibu tadi sudah tanya tidak. Tidak. Oke. Ya, coba. Tadi yang Anda tanya apakah mati kehausan? Asumsi Anda itu apa? Di padang pasir dia jalan terik, nggak ada air, mati kehausan, gitu kan? Asumsi Anda kan gitu kan? Persepsi awal Anda kan? Terus tadi yang tanya jantungan tadi apa? Ya enggak, sebentar. Tadi yang tanya jantungan tadi persepsi awalnya apa? Kecapean mungkin, betul enggak? Iya kan? Iya. Tadi tanya apa? Iya. Ya. 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 Oke. Sekarang coba lihat ya. Tidak penting benar salahnya. Tapi coba lihat alur pemikiran. Begitu ada yang tanya parasut, pemikiran Anda semua itu bergeser semuanya. Betul? Yang tadinya itu Anda cuma berpikir asumsi persepsi awalnya itu dia jalan. Dan mungkin karena persepsinya Anda itu dia jalan, maka Anda mencari-cari kemungkinan orang itu mati kalau jalan di padang pasir. Orang itu mati kemungkinannya apa? Betul nggak? Mungkin kehabisan bekal, mungkin kepanasan, mungkin digigit serangga, digigit binatang, mungkin dibunuh oleh orang jahat dan lain sebagainya. Betul kan? Tapi begitu ada yang tanya, lihat, apa ada parasutnya? Langsung pikiran Anda bergeser, betul? Kalau ada parasutnya, kemungkinan nih bisa jadi dia terjun tapi nggak buka. Itu salah satu kemungkinan kalau orang terjun dari atas. Di mana kemungkinan itu tidak ada kalau orang itu jalan menyeberang begini, betul? Nah, coba sekarang lihat. Sebaik-baiknya cara pikir Anda, sebaik-baiknya cara Anda menganalisa. Tapi kalau persepsi awalnya salah, persepsi awalnya jalan kan? Anda sebaik-baiknya Anda berpikir, nggak akan bisa ketemu jawabannya. Anda tidak akan menuju ke apa yang Anda inginkan. Betul? Ketika persepsi Anda salah mengenai sukses, mengenai kebahagiaan, mengenai hidup ini, Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. Ya, sebaik-baiknya Anda berpikir, Anda melatih diri Anda dengan keterampilan berpikir yang setinggi mungkin. Begitu persepsinya salah, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ya. Dan itu semua bermula dari belief. Oke, itu semua bermula dari belief. Dari belief ini kita menyusun persepsi kita mengenai hidup, mengenai sukses, mengenai keuangan, mengenai relasi, mengenai spiritual, mengenai apapun. Ya. Oke. Nah, sekarang ya, inilah bagaimana kita itu diprogram melalui 3 cara ini. Ya. Kita mengalami verbal programming, modeling, dan specific incident.
Verbal programming itu adalah apa yang kita dengar dari orang tua, guru, ataupun orang-orang di sekitar kita. Oke? Kamu itu bodoh, kita dengar. Oh iya ya, bodoh nggak ya aku ya? Mulai timbul pemikiran. Kemudian diyakinkan dengan sering dimarahi, nilai ulangan jelek, tes IQ-nya jongkok, gitu ya. Nah, kemudian kita mulai yakin. Oke? Setelah verbal programming, modeling. Kita melihat orang tua kita, biasanya yang kita model itu orang tua biasanya. Ya, yang kita model orang tua biasanya. Karena apa? Pada saat kita kecil, kita itu punya waktu paling banyak dengan orang tua. Jadi kita memodel mereka. Jika Anda yang sudah punya anak, Anda coba perhatikan cara anak Anda marah. Itu pasti sama dengan Anda. Nggak tahu dengan mamanya atau dengan papanya. Tergantung dia lebih banyak dengan siapa. Ya. Caranya marah, caranya berkata-kata, pilihan katanya, intonasi ketika marah, sama. Ya. Kalau nggak percaya, mau lebih detail lagi, bagaimana anak itu model kita orang tua, ya. Anda lihat caranya dia jalan, postur tubuhnya, oke, caranya dia duduk, Anda lihat, itu sama. Ya. Nah, anak itu, lebih gawatnya lagi, anak-anak tidak tahu apakah yang dimodel itu benar atau tidak, ataukah baik atau tidak. Dia masih nggak ngerti kan. Pokoknya udah yang dia lihat itu ya itu yang dia lakuin, dia tiru. Anak-anak adalah peniru terbaik, betul? Ya, itu yang dia lakuin. Oke. Dan hebatnya lagi, begitu itu sudah dimodel, begitu itu sudah ditiru, itu dibawa sampai dewasa. Kita nggak akan bisa lepaskan itu, sangat susah sekali untuk lepaskan itu. Ya. Nah, yang bahaya adalah kalau yang dimodel itu adalah belief yang nggak mendukung impian. Belief yang salah mengenai uang, belief yang salah mengenai hidup, itu dimodel sama anaknya kita. Sikapnya kita terhadap kehidupan, sikapnya kita terhadap kesuksesan, itu semua dimodel. Ya. Jadi Anda harus hati-hati dengan hal itu. Oke? Dan kalau kita sendiri sekarang ini, kita menggunakan ilmu ini untuk tracking balik, kita dulu model yang mana, kita dulu diprogram seperti apa, mendukung apa enggak dengan apa yang kita inginkan. Oke? Jadi ketika Anda mengerti ini Bapak Ibu, ada dua hal yang Anda bisa lakukan. Satu, bisa mengerti bagaimana kita sendiri ini diprogram. Yang kedua, jangan sampai itu terjadi pada anaknya kita. Ya, iya kan? Karena ini sekarang kita, siapa yang udah punya anak? Okay, that's good. Oke, siapa yang rencana mau punya anak? Siapa yang kalau saya tanya apapun tidak mau angkat tangan ya? Tolong angkat tangan, pengen tahu saya. Oke ya, jadi itu caranya kita diprogram. Yang berikutnya adalah specific incident. Specific incident ini adalah peristiwa-peristiwa dramatis atau tragis. Dan itu akan melekat dalam hidupnya kita. Misalkan kehilangan orang tua. Ya, dalam satu kecelakaan misalkan, kan sangat traumatis, sangat dramatis. Ya. Misalkan kita itu dimintain tolong orang tua untuk ngambilin minum kopinya misalkan, ya, dan kemudian kita nggak mau, kita masih sibuk, dan kemudian nggak lama lagi kita masuk ke kamarnya dia udah meninggal. Wah, itu kan spesifik insiden, sangat dramatik, dan kemudian kita jadi trauma sama kopi. Begitu kita angkat kopi, aduh, kita langsung muncul rasa bersalah, ingat kejadian itu kan, kita nggak bisa minum kopi. Bisa jadi kayak begitu, ya, karena kopi itu mengingatkan kita dengan kejadian itu. Oke, ya, ada yang orang seperti itu loh, ya. Bisa jadi masalah uang, ya. Anda dimintain tolong untuk pinjam uang, dan kemudian Anda nggak berikan, dan kemudian nggak lama saudara Anda atau adik atau siapa itu tadi terlibat dalam kesulitan besar sampai penjara ini dan lain sebagainya, dan Anda merasa bersalah dengan itu. Anda menghukum diri Anda, dan kemudian Anda mengatakan, gak enak deh punya uang banyak itu, ya, bisa jadi kayak begitu. Oke, jadi itu spesifik insiden, hal-hal yang membuat kita itu jadi trauma, dan ini jadi blocking bagi diri kita, ya. Oke, nah nanti Anda akan cari itu apa dari men-trackingnya itu dari perasaan. Oke, ada beberapa cara untuk men-tracking ini. Oke, salah satunya hipnoterapi.
Ya, Anda masuk dalam kondisi hipnosis, saya ditarik balik, ya, dan kemudian dicari akar masalahnya apa, dan kemudian diberi makna ulang. Filmnya itu dirubah skenarionya pada masa lalu itu. Dalam kondisi trans, dalam kondisi hipnosis, tapi dalam kondisi sadar nggak bisa. Anda akan selalu reject, bantah, nggak mungkin, nggak ini, nggak itu, pokoknya bantah terus. Karena kita mempunyai critical mind, kita punya pikiran kritis, ya. Tapi kalau dalam kondisi hipnosis bisa. Tetapi cara ini Anda akan sangat susah mempelajarinya. Karena untuk mengerti hipnosis saja dan hipnoterapi, ya, Anda perlu waktu lama sekali, ya. Dan Anda kan tidak mau jadi hipnoterapis kan, Anda maunya sukses di bisnis ini, mau jadi marki kan, ya. Jadi kalau Anda belajar ini, takes time. Ya, akan makan waktu sangat banyak. Saya pun kadang-kadang juga malas menggunakan hipnoterapi. Karena apa? Itu menguras saya untuk memperhatikan klien, mengamati, kemudian menyimpulkan, kemudian itu harus cepat semuanya itu. Kalau klien itu begini, itu saya harus ngomong apa. Kalau kliennya begini, dia jawab begini, saya harus gimana dan lain sebagainya. Menguras energi sekali. Ya, jadi baik bagi klien maupun bagi kita hipnoterapisnya itu menguras energi. Tapi terkadang kita nggak bisa hindari dan kita lakuin. Ya, nah sekarang kalau bagi diri Anda sendiri, karena Anda bukan mau jadi terapis, Anda mau untuk melakukan itu untuk kepentingan Anda sendiri, maka itu nggak akan efektif untuk dipelajari, kecuali Anda punya waktu ya, kecuali Anda punya waktu, oke? Dan saya akan mau bagikan adalah satu cara yang jauh lebih simpel, jauh lebih mudah, Anda bisa lakuin dengan sangat sederhana, Anda cuma perlu waktu 5-10 menit, Anda bisa lakuin sendiri. Dengan hipnoterapi, Anda nggak bisa lakuin sendirian. Harus ada operator, harus ada orang lain. Ya. Nah kalau enggak lah kan kita jadi mikir-mikir lah. Kalau kita mikir gelombang otak kita naik. Padahal dalam kondisi hipnosis kita nggak boleh mikir. Kita harus langsung kalau ditanya spontan jawabnya. Ya. Jadi kalau yang hipnoterapisnya tanya siang atau malam, siang. Nah kalau kita sendiri yang menghipnosis diri kita kayak gini, siang atau malam ya, enaknya siang. Enggak ini malam. Jadi nggak fair jadinya ya. Karena pikiran sadar kita jadi terlibat jadinya. Ya, oke. Nah itu yang nanti saya akan bagikan. Ya, dengan cara itu Anda akan bisa senantiasa memeriksa diri Anda sendiri. Oh, ini lagi ada yang nggak benar nih. Anda langsung tracking, cari dan beresin. Ya, dengan memonitor perasaan. Kuncinya dari sana nanti. Ya, perasaan yang muncul di permukaan yaitu saat ini Anda track balik sampai ke belakang dan itu semua diberesin semuanya. Oke, itu yang nanti Anda lakukan. Dengan hipnoterapi, itu kita tuh langsung masuk ke belakang. Di akar masalahnya, diberesin, kemudian dicek di depannya. Oke, tapi dengan cara ini, justru Anda taunya dari sekarang ini. Begitu Anda mau prospek orang, kok rasanya nggak enak ya? Nah, Anda, oke, kenapa ya ini ya? Anda track balik. Jadi ini cuma cara masuknya aja beda ya. Kalau hipnoterapi Anda langsung masuk ke bawah sadar. Kalau dengan cara yang nanti saya mau bagikan itu adalah dari permukaan digali masuk ke bawah sadar. Oke, itu jauh lebih simpel dan Anda bisa lakuin sendiri, tidak ada efeknya, tidak ada efek sampingnya. Ya, untuk diri sendiri tapi ya. Kalau untuk orang lain Anda harus hati-hati karena ada kemungkinan ketika Anda membantu orang melakukan itu, ada kemungkinan dia itu mengalami satu pelepasan emosi yang dahsyat, yang luar biasa. Mungkin nangis, mungkin jerit-jerit, mungkin banting, mungkin tarik meja, dan lain sebagainya. Kalau Anda nggak bisa ngatasin hal seperti kayak begitu, sangat berbahaya sekali. Ya, apalagi kalau dia sampai mau bunuh diri dan lain sebagainya, karena pain yang luar biasa, kalau Anda nggak bisa atasi, sangat bahaya sekali. Ya, tapi kalau ini Anda bisa lakuin untuk membantu diri Anda sendiri dan masalah-masalah yang ringan, yang simpel-simpel. Oke, Anda bisa bantu downline Anda untuk menjalani proses yang seperti ini, tapi yang simpel-simpel, yang ringan-ringan. Ya. Jangan masalah kayak nanti, wah Anda kadung sudah, wah ini asik nih, bisa, kayak gitu kan. Dan Anda sedih, kenapa sedihnya? Saya trauma, karena kejadian ini itu, karena dulu gempa, ya ini. Anda hati-hati kalau tangani seperti itu. Anda gunakan ini untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan setting goal aja. Oke? Prospek orang. Kenapa kok kamu nggak takut, nggak enak? Kenapa? Merasa malu, merasa apa? Nah itu yang dikelirkan. Ya misalkan, kamu kenapa kok nggak berani setting goal marki? Padahal memang harusnya dia bisa gitu kan. Enggak baron aja. Oke, kalau misalkan count gimana? Enggak Kenapa kok kamu takut? Kayaknya aku nggak bisa deh. Kenapa kok kamu merasa nggak bisa? Ya masa mungkin ya kan? Nah, kan mulai tuh di situ ada blocking kan. Kita tanyain, cari akar masalahnya, pakai cara yang nanti ini.
Ya, oke. Itu jauh lebih simpel. Jadi gunakan untuk kepentingan bisnis ini. Itu jauh lebih simpel. Jangan untuk yang aneh-aneh, ya. Itu istilahnya klinis, ya, istilahnya klinis. Oke, jangan. Kalau klinis, kalau ada ledakan emosi atau dan lain sebagainya, Anda nggak akan bisa mengatasi kalau Anda nggak punya keterampilan khusus. Itu sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali. Oke, karena sudah ada yang pernah coba, dia melihat saya melakukannya kok gampang banget, dia coba dan mau bunuh diri. Sudah cepat-cepat telepon saya, ini gimana Pak, gimana? Aduh gila kamu ini, gitu. Ya saya nggak nyangka kayak gini, kan sudah dikasih tahu kayak gitu. Ya saya pikir, loh kamu pikir gimana, jangan ngambil resiko gitu ya. Jadi hati-hati, ya kalau yang klinis-klinis jangan. Oke, tapi kalau yang berkaitan dengan sukses kayak gitu itu masih oke lah. Anda masih bisa lah Anda lakuin. Ya, walaupun sebenarnya yang berkaitan dengan sukses itu kalau di tracking balik sampai ke dalam, masalahnya klinis juga sebenarnya. Tapi kemungkinan itu kecil. Ya, Anda biasanya cukup sampai level di setengahnya saja itu sudah clear, dia udah bisa jalanin bisnisnya itu dengan sangat enak sekali. Oke, ya, itu yang nanti akan kita lakukan ya. Dan kemudian inilah bagaimana kita terprogram ya. Skematisnya itu seperti ini. Oke, jadi kita melihat, kita diprogram dari apa yang kita lihat, kita dengar ya. Kemudian masuk ke panca indera kita. Kemudian dicerna oleh pikiran sadar kita. Dan di sini ini ada namanya Reticular Activating System, RAS ya. Reticular Activating System ini berfungsi sebagai filter. Oke. Ini akan terbuka jika dia dipicu dengan pemikiran-pemikiran yang unik atau emosi yang intens atau dengan sengaja kita membukanya melalui kondisi relaksasi. Itu dia akan terbuka. Kalau relaksasi itu kan karena kita upayakan sendiri. Kalau emosi atau pemikiran itu bisa jadi terpicu oleh orang lain. Ya. Secara nggak sengaja, bisa sengaja bisa enggak juga gitu ya. Oke. Nah, ini akan terbuka dan setelah ini terbuka, maka informasi dari sini yang sesuai dengan nilai-nilai hidup kita, yang sesuai dengan program-program kita akan tersimpan di sini, bawah sadar. Begitu dia disimpan di bawah sadar, dia tersimpan di memori jangka panjangnya kita. Dan dia akan set di situ dan kita akan beroperasi dengan program itu. Ya. Itu bagaimana caranya filter ini bekerja, bagaimana caranya kita diprogram. Oke. Siapa yang di sini takut tikus? Coba, takut tikus. Kalau nggak mau ngaku nanti saya bawain, saya cek satu persatu ya. Bisa nggak ya dapet tikus ya Pak ya? Cek satu-satu gitu ya, nanti baru ketahuan nanti ya. Oke. Dulunya kan kita nggak takut tikus kan? Ya. Atau takut ular? Nah, oke. Seandainya di sini muncul 3 ekor ular kobra, yang akan terjadi, Anda lari kan? Ya kan? Karena apa? Karena di sini Anda sudah diyakinkan di program bawah sadar Anda sudah mengatakan ini bahaya. Betul? Ini menakutkan. Tapi seandainya di sini duduk satu orang, misalkan Bapak ini gitu ya. Jadi Bapak ini usahanya tuh jual empedunya ular kobra untuk obat. Kira-kira melihat 3 ekor ular kobra di sini apa yang akan dia lakukan? Oh bahagia, ini duit ini ya. Yang lain bayangannya RIP, yang dibayangkan Bapak ini adalah RP gitu ya. Betul nggak? Dan yang membedakan apa? Situasinya sama. Yang membedakan programnya kan? Ya. Yang satu diprogram bahwa ini itu jadi duit, yang satu diprogram ini berbahaya, kita harus lari. Jelas? Jadi semua hal yang ada di dunia ini netral. Tergantung program apa yang ada dalam diri kita. Ya, kita memaknainya dari program yang ada dalam diri kita. Jelas? Jelas atau belas? Kondisi alfa. Kondisi alfa ini adalah kondisi gelombang pikiran. Kalau kita ukur dengan elektroencephalograph EEG ya. Kondisi gelombang alfa itu terjadi pada saat gelombang otak kita antara 7 sampai 12 Hz. 7 sampai 12 cycle per second. Di situ gelombang alfa. Ya. Di atasnya gelombang alfa itu gelombang beta, 12 Hz ke atas. Makin tinggi itu kita makin stres. Ya, jadi kalau sudah 30 Hz, kalau diukur gelombang otaknya 30 Hz, itu orang itu pasti orang itu sudah stres. Ya, orang yang stres itu gelombang otaknya sangat tinggi. Makin kita turun, itu kita makin menuju ke kondisi tidur. Kita tidur dalam kondisi gelombang otak delta. Ya, itu sekitar 2,5 sampai 3 Hz.
Ya, kemudian 3 sampai 7 itu gelombang otak theta. Ya, dan 7 sampai 12 alfa. Nah, gelombang pikiran bawah sadar untuk pemrograman itu ada di theta dan alfa. Kalau di delta itu untuk penyembuhan diri sendiri, untuk rekonstruksi dalam diri sendiri. Itu digunakan untuk pembenahan dalam diri. Jadi sel-sel itu regenerasi, ya, dia penyembuhan alami itu terjadinya pada saat kita tidur. Pembentukan hormon pertumbuhan itu pada saat kita tidur, gelombang delta. Tapi ide-ide kreatif, ya, kemudian kondisi imajinatif itu dalam gelombang otak, theta, dan alfa. Jadi kalau Anda mimpi, pernah Anda mimpi dan kemudian mimpi itu jadi kenyataan? Pernah? Ya, katanya orang itu déjà vu, betul? Itu terjadinya pada saat gelombang itu di theta. Ya. Di sana munculnya. Oke, saya nggak akan jelasin mekanismenya ya. Rasanya ya tadi seperti yang tadi saya cerita. Iya, jadi kita mendengar suara telepon, kita sudah mau tidur, kita tahu ada suara telepon, tapi kita nggak bisa bangkit. Ya, besok pagi kita ingat kemarin tuh kayaknya ada bunyi telepon, siapa ya? Nah, saat mau tidur itu, ya, itu theta, itu alfa. Ya, kalau theta lebih dalam lagi biasanya. Itu biasanya alfa. Kalau cuma begitu itu cuma alfa biasanya. Ya. Atau Anda pernah nggak jalan di suatu jalan yang panjang, jalan tol, ente gitu Anda sendirian, tiba-tiba udah nyampe sini gitu. Pernah? Nah, sesaat blank tadi itu, itulah Anda di alfa. Oke? Itulah kondisi hipnosis. Ya, itu kondisi hipnosis. Atau Anda itu lagi nonton sepak bola, bapak-bapak mungkin, ya. Kemudian istri Anda, "Pa, airnya habis." Masih lihat aja, gitu ya. "Pa, dengar gak sih?" Gitu. "Oh, masih lihat aja." Gitu. Baru disenggol, "Pa, kenapa?" Gitu. Bengokin dari tadi, teriakin gak dengar. "Oh, emang kamu teriak toh?" Itu asik banget gitu, lihat itu. Atau mungkin kalau Anda ibu-ibu lagi lihat sinetron, asik banget. Gila, oh iya pukul, iya itu yang jahat gitu ya. Anak Anda teriak, "Ma, oh," gitu ya. Anda masih diem aja, wah anak Anda sudah nggak karuan gitu kan. Sudah itu Anda, "Gimana sih kok nggak teriak-teriak, kok nggak ngomong sama mama?" "Oh-nya ini lihat ya popnya kececeran gitu." Padahal dia udah teriak setengah mati tadi itu ya. Anda masih asik nonton sinetron. Nah, itu saat itu Anda di alfa. Jadi iya, semacam kayak melamun kayak begitu, itu di alfa. Ya. Jadi pada saat kondisi itu, Anda bisa dengar yang lain nggak? Bisa, tapi Anda terkunci pada satu titik. Nah, kalau misalkan lihat sinetron, Anda terkunci di sana. Anda dengar ada, tapi Anda mengabaikan itu semua. Oleh RAS itu deny semua. Tapi dia ada. Ya. Itulah kondisi alfa. Oke. Jadi kita itu setiap hari 24 jam kita itu masuk kondisi alfa setiap hari ya dalam 24 jam. Ini risetnya Bruce Goldberg ya. Dalam 24 jam, kita tuh masuk kondisi alfa itu kira-kira 4 jam. Pada saat tidur itu paling banyak. Tidur itu kita dominan delta. Tapi sesaat keluar ke alfa, theta, masuk lagi ke delta. Pada saat delta itu tidurnya nyenyak sekali. Pada saat alfa, theta, keluar mimpi. Masuk lagi delta, ya seperti itu. Total 24 jam, kita itu masuk di alfa itu 4 jam. Ya, entah pada saat Anda melamun, nah, Anda dengerin saya kayak begini ini, ya, Anda keluar masuk alfa theta, gitu ya. Kemudian sesaat keluar beta, masa iya, nah itu beta, ya. Ya, tapi kalau Anda, itu alfa itu, ya. Itu Anda masuk alfa itu, ya. Anda terpukau, terpesona, itu Anda masuk alfa itu, ya. Informasinya blong masuk, gitu. Orang ngigau tuh tampar aja ya. Itu cari perhatian gitu ya. Enggak, orang mengigau itu adalah orang yang terlalu banyak muatannya ya. Jadi hari itu dia tuh muatan mengenai peristiwa itu ya, itu masuknya tuh banyak banget. Jadi bawah sadarnya itu enggak sempat mendownload. Oke, kan dia tertampung di sini dulu. Disaring oleh RAS itu kan, dan ini nggak sempat kecepatan untuk menerima ini ke bawah dengan
yang ada di sini itu masih banyak yang di sini. Jadi akhirnya keluar lagi dalam bentuk igawan. Itu keluar di theta, keluar di alfa kita. Alfa beta. Kita keluar di sana kondisi gelombang otaknya. Dan jadilah igawan seperti kayak begitu. Ya. Anak kecil biasanya kalau guyonnya itu terlalu seru, kayak gitu ya. Malam itu biasanya tidur langsung kayak gitu kan. Karena muatan informasi yang masuk ke sini itu sangat banyak sekali. Muatan emosi positifnya sangat besar, sangat intens. Dan waktu yang diperlukan untuk mendownload ke bawah sadar itu nggak cukup, gitu ya. Nah, jadi masih ada di sini. Akhirnya keluarnya igawan itu tadi. Oke, ya. Iya, yes, karena itu di alfa kan. Itu di alfa. Lu bisa korek itu. Ayo, nanti kamu keluar sama-sama. Ya. Iya, itu satu harian itu. Satu harian itu. Iya. Iya, somnambulism itu ya. Itu iya bisa kayak begitu memang. Ya, bisa kayak begitu. Itu hypnotic sleep, itu hypnotic state. Kondisi hipnosis itu ya seperti kayak begitu. Ya, itu kondisi hipnosis. Oke? Bisa? Ya. Ya, itulah, itu mengigau ya. Itu fase-fase mimpi gitu ya. Biasanya kalau mengigau itu biasanya di sepertiga. Kalau waktu tidur Anda itu 6 jam, Anda bagi 3, ya, sepertiga pertama itu biasanya mengigaunya itu biasanya di sepertiga pertama dari waktu tidur. Sepertiga kedua itu biasanya pemecahan masalah itu muncul. Sepertiga yang ketiga, yang terakhir sebelum kita bangun, ya, itu adalah pembuangan. Jadi yang sudah nggak pakai itu dibuangnya di sana. Pada saat sepertiga fase kedua. Dan yang cilaka itu kita ingatnya itu yang nggak pakai dibuang sepertiga fase ketiga ya. Cilakanya yang kita ingat kan yang sepertiga fase ketiga, ya kan? Yang sepertiga fase kedua yang pemecahan masalah kita nggak bisa ingat. Padahal itu pemecahan masalah di sana. Ya, jawaban-jawaban itu munculnya di sana. Makanya Anda yang Islam, Anda tidur, kemudian tahajudnya itu tengah malam. Coba Anda lihat hitungannya itu sepertiga yang kedua dari waktu tidur Anda. Karena pada saat itulah itu muncul jawaban-jawaban itu. Ya. Tahajudnya mesti segitu, gitu. Nggak ada kan tahajud itu jam 5 pagi. Nggak ada. Atau tahajudnya jam 9 malam, nggak ada. Ya. Anda tidur dulu jam 9, ya, kemudian jam 1 bangun, ya, itu kan sudah masuk sepertiga fase kedua dari tidur Anda. Anda bangun itu kan masih begini-begini kan, ya, dan kemudian Anda mulai wudhu, sholat, kayak gitu kan. Nah, Anda masih gelombang otaknya masih di sana. Oke, jadi kemungkinan dapat pangsitnya itu besar sekali. Ya. Kenapa? Saya ngomong apa Pak? Wangsit kan? Udah, salah dengar Ibu. Wangsit ya. Ibu salah dengar. Yang lain dengarnya wangsit kok. Salah dengar Bu. Ya. Wangsit ya Pak ya. Oh ya. Ternyata yang di depan ini kena hipnosis ya. Anda dengar yang di belakang apa? Wangsit kan ya? Ya, jadi just joke ya Bu ya. Oke. Jangan dimasukin nanti ya, saya maafin kok Bu. Ya. Iya, karena pada saat itu kesadaran itu masih ada sedikit, tapi lemah. Sama pada saat ada nonton sinetron pun, ditanyain pun bisa jawab. Kalau cukup deket gitu ya, gimana sih? Iya, nanti aja deh. Ya kan, Anda bisa jawab. Tapi Anda tetap fokusnya ke sana. Ya, sampai ada jengkel banget tuh, apa sih nggak bisa lihat orang senang? Ya, Anda mulai kacau di situ. Nah, kalau untuk anak-anak saya kasih tahu tipsnya untuk menghipnosis mereka.
ya, bonus, ya, yang punya anak, gitu ya. Anda kalau mau hipnosis anak-anak tuh simple, ya, Anda tinggal beli buku saya Hypnoparenting. Enggak, ini saya kasih tahu beneran ya. Ya, di buku itu memang ada, tapi ini saya kasih tahu lagi yang saya tidak tulis di buku itu. Saya nggak tulis, benar, saya nggak tulis. Caranya adalah ketika dia itu lagi fokus pada sesuatu, misalkan dia lagi nonton TV, film kesayangannya kan, dia kan, Anda lihat, kalau dia lagi nonton dan lagi serius-seriusnya, Anda tahu dia tuh lagi terfokus perhatiannya dan saat itu gelombang otaknya di alfa. Anda cukup datang dekat ke dia, jangan sampai ketahuan gitu ya. Anda bisikin di telinganya, ya, misalkan di film itu ada sesuatu yang bagus misalkan, ya, misalkan dia belajar rajin misalkan, ya, misalkan si siapa, misalkan si Donald misalkan, atau Dora misalkan, ya, Donald banyak jeleknya ya. Isinya kejar-kejaran, pukul-pukulan gitu ya. Dora misalkan, Dora kan, dia kan lagi asing-asingnya ya. Dora lagi belajar kan. Ya, Anda masukin, pada saat dia lagi bengong-bengong kayak gitu, Anda ngomong di sampingnya, di telinganya. Pelan, nadanya datar, tidak boleh gejolak nadanya ya, tidak boleh. Hei, tahu nggak kamu kayak begitu ya? Jangan ya. Itu nada ancaman bagi pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu kita bisa masuk kalau nadanya itu datar. Tanpa intonasi, tanpa emosi, tanpa ini, datar. Jadi itu tidak ada ancaman bagi pikiran kritis. Masalahnya itu bukan bawah sadarnya. Masalahnya itu pikiran kritisnya. Oke? Jadi begini. Ya, di sini itu ini ada pikiran kritis di sini, ya. Jadi pikiran kritis itu dia tidak akan merasa terancam kalau nadanya itu datar. Tidak ada emosi dan lain sebagainya ya. Itu dia langsung masuk. Dan pada saat itu dia lagi difokuskan pada satu hal, yaitu kondisi alfa di situ. Pada saat dia kayak begitu, Anda ngomongin, ya, misalkan Dora lagi belajar kan, Dora belajar, ngomong aja kayak begitu, ya, belajarnya intonasinya agak berat, itu yang kita mau masukin ke dia, Dora belajar rajin, udah masukin, ngomongin, ya, kemudian tambahin namanya dia siapa misalkan, Ani belajar rajin. Kan anak-anak itu biasa mengidentifikasi dirinya dengan tokoh filmnya dia, betul nggak? Ya toh? Kalau Anda sudah memastikan sebelumnya bahwa anak Anda itu suka jadi Dora, Anda langsung bisa ngomong Dora belajar. Karena Dora itu dia. Tapi kalau enggak, Anda perlu sebut namanya dia. Jelas? Ya, tapi kalau Anda tanya, kamu kayak jadi Dora suka enggak? Suka. Kamu kalau milih jadi Dora atau jadi swiper? Oh, jadi Dora. Kenapa? Dora itu baik, begini ya. Oke. Nah, kalau anak Anda sudah mengidentifikasi diri dengan Dora, Anda masuknya gampang. Begitu lihat Dora belajar, Dora rajin, Anda tinggal ngomong, Dora rajin belajar. Makin hari makin rajin. Udah singkat. Ya. Jangan panjang-panjang, jangan Dora rajin belajar. Suka makan, nurut sama mama. Mama ini apaan sih, Mang? Satu-satu, ya, nggak boleh langsung banyak-banyak, oke? Itu caranya, oke? Jadi pada saat dia seperti itu, Anda langsung ngomong. Atau Anda pas nonton TV sama dia, Dora bagus ya, bagus, asik kayak gitu kan, mungkin sambil nyamil, sambil apa gitu ya. Kemudian tiba-tiba aja, ya, Anda pegang bahunya dia, ya, sebentar. Kalau Anda digituin kaget nggak? Kaget kan? Tiba-tiba Anda begini kan? Ya toh? Begitu Anda noleh gitu ya, begitu anak Anda noleh ke Anda tatap matanya, Anda tatap di sininya, ya, persis di sininya, Anda tatap di situ, dan Anda ngomong, Mama tahu kamu anak yang rajin. Makin hari kamu makin rajin. Singkat, pendek, jelas, langsung masuk, nggak boleh panjang-panjang. Karena terbukanya ras itu pada saat dia kaget seperti itu, karena tiba-tiba Anda kejutkan dengan sesuatu kan tiba-tiba lagi hasil nonton gitu, sebentar, dia kan langsung, ada apa Ma? Kan gitu, bengongnya kan sesaat tuh, Anda harus masukin katanya cepat sekali, ya, bisa juga makin hari kamu makin rajin, udah, simple, sederhana, masuk, ya, bisa juga makin hari kamu makin suka makan sayur, misalkan dia nggak suka sayur. Jangan ngomong, besok kamu suka sayur. Besok dia suka, besok lusa enggak.
Kan programnya besok makan sayur kan gitu. Besok aja sukanya gitu ya. 1 bulan lagi nggak suka lagi. Ya. Bisa langsung aja ngomongin. Ya, mulai besok ya, kamu rajin ya, iya. Langsung masukin. Bisa. Ya. Ya, bisa. Ya. Bahkan orang dewasa, siapa yang datang ke sini tanpa pasangan, siapa? Kecuali yang belum punya pasangan ya. Yang sudah punya pasangan tapi pasangannya nggak datang, siapa? That's good. Saya kasih tahu rahasia, mau nggak? Yang datang ke sini dengan pasangannya ya terpaksa Anda berdua tahu ya. Jadi nggak ada rahasia lagi sudah ya. Tapi kalau Anda nggak ada pasangan, Anda bisa, kalau Anda istri ya. Ini beneran nih rahasia gitu ya. Iya, yang tutup telinga yang belum. Ya. Anda bisa hipnosis suami Anda pada saat dia ngigau, ya Anda ngomong, mulai besok uang belanja naik 2 kali lipat. Dan setelah itu kamu lupa kalau kamu sudah beri.